warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belajar Uti, mahasiswa PPB dalam jabatan grade 3 dari LPTK Universitas Negeri Islam Salatiga. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan pembelajaran PPN tentang kebetulan paham dari kelas 4. Oleh sebab itu, mari kita saksikan videonya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Luar biasa, tetap semangat. Terima kasih. Semuanya sangat luar biasa dan sangat bersemangat pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini untuk anak-anakku semuanya, kita sebaiknya mengingat kebesaran Allah agar semua ilmu yang kita dapatkan bisa masuk menjadi ilmu yang manfaat di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu, mari kita berdoa bersama-sama. Tolong salah satu dari ketua kelasnya untuk menyiapkan kelas untuk berdoa bersama. Silakan ketua kelasnya. Siapa? Iya, silakan Mas Abi. Siap, Bro. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk materi, ya, saya terlebih dahulu ingin mengabsensi kalian. Hari ini itu semuanya berangkat semua atau tidak? Ya. Rasikul Rafiq, Abid Fadil Adian, Ahmad Ridwan, Ahmad Mustafa Kamal, Ahmad Salih Aruna, Yani. Berarti yang tidak berangkat dua anak, Amiza sama Serza. Ya, kita doakan kalau mereka nanti sakit, semoga cepat. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran hari ini sebaiknya untuk rasa nasionalisme kita bersama kepada Indonesia. Semuanya mohon berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Ayo semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Kita lagu Indonesia Raya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, saya sedikit memberikan motivasi untuk kalian. Tahu nggak sih kalau kita belajar itu tidak cuma di dunia saja. Pesan Nabi Muhammad SAW, "Utlubul ilma minal mahdi ila lahdi." Mari kita mencari ilmu dari buaya ibu sampai nanti kita sudah disediakan lahat. Oleh sebab itu, kalian semuanya, anak-anakku semuanya harus semangat dalam menuntut ilmu, karena mencari ilmu kata Nabi Muhammad adalah pintunya keberkahan dan pintunya sukses di dunia dan di akhirat. Paham? Paham? Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran pada hari ini, kita akan mengingat materi pelajaran minggu kemarin pada pertemuan kemarin, yaitu tentang Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna itu adalah nama-nama terbaik bagi Allah. Kemarin sudah mempelajari beberapa nama-nama Asmaul Husna. Untuk mengingat kembali, apakah memang materi kemarin itu bisa masuk ke kalian atau tidak? Saya mau tanya sama kalian tentang materi kemarin. Di dalam pembelajaran kemarin, Asmaul Husna yang kita pelajari salah satunya adalah Al-Aziz. Ada yang tahu nggak artinya Al-Aziz? Ya, silahkan Mas Rafif. Apa Mas Rafif? Maha perkasa. Betul tidak? Oke, terima kasih. Selanjutnya
kita mempelajari juga Al-Quddus. Wah, Mas Bayu. Apa Mas Bayu artinya? Maha suci. Betul atau salah? Ya, kasih tepuk tangan juga. Terima kasih. Selanjutnya ada lagi ya, yaitu Al-Malik. Siapa yang tahu artinya Al-Malik? Ya silahkan Mas Karmin. Maha merajai. Betul atau salah? Kasih tepuk tangan juga. Terima kasih. Satu lagi ya. Kemarin juga mempelajari As-Salam. As-Salam. Ya silahkan Pak Luna memberi kesejahteraan. Betul apa salah? Kasih tepuk tangan. Terima kasih ya. Oke, terima kasih. Setelah kalian tadi mengingat pembelajaran yang kemarin, kita masuk ke materi pada kesempatan hari ini, yaitu tentang keberagaman atau toleransi. Nah, sebelum kita masuk materi, ya, sedikit Bapak akan menyampaikan tujuan daripada materi ini yang Pak Basar sampaikan kepada kalian. Ya, salah satunya agar kalian bisa menyebutkan arti dari keberagaman. Ya, yang kedua, nanti kamu ketika ditanyakan tentang keberagaman mampu menjelaskan keragaman sebagai sunnatullah. Keberagaman sebagai sunnatullah. Kemudian yang ketiga, kamu juga bisa menganalisis kebaikan dari agama Islam dan agama selain Islam, ya, tentang keberagaman. Terus yang keempat, nanti kalian dapat mengaplikasikan sikap saling menghormati dan menghargai di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal kalian. Dan untuk proses belajar hari ini, Bapak akan menggunakan pembelajaran PBL atau Problem Basic Learning, yaitu pembelajaran yang kita hadapi hari ini menggunakan problem masalah atau masalah. Oleh sebab itu kita perhatikan ke depan dulu ya. Ini indahnya keragaman. Kelihatan nggak? Bisa disaksikan di sini tentang keragaman. Perbedaan merupakan sebuah sunnatullah. Ya, Indonesia merupakan contoh negara yang memiliki keragaman, baik keragaman suku, agama, budaya, dan lain-lain. Jadi negara kita adalah negara yang sangat beragam. Tujuan Allah untuk menciptakan keragaman adalah supaya apa? Kita saling mengenal. Jadi ajaran kebaikan dari Allah, dari agama Islam dan selain Islam. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Apa itu rahmatan lil alamin? Bisa dibaca di situ ya. Agama yang membawa rahmat, berkah, kebaikan, kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Terus ajaran kebaikan dari agama Islam sendiri adalah banyak sekali. Salah satunya tolong menolong. Toleransi antar agama. Ya, toleransi yang dimaksud di sini adalah toleransi dalam hubungan kita bersosial, bukan dalam hal akidah. Bisa dibaca ya. Ya, setiap agama mengajarkan toleransi. Namun toleransi dalam Islam adalah toleransi dalam hal sosial kemasyarakatan, bukan dalam hal akidah. Itu ya. Terus toleransi artinya sifat atau sikap toleran. Toleran memiliki arti bersifat atau bersikap menindak atau menghargai, membiarkan atau membolehkan pendapat, pandangan, kepercayaan dan lain sebagainya yang berbeda-beda. Di sini ada contoh sikap toleransi atau menghargai dan menghormati perbedaan agama. Ya, di Indonesia agama ada berapa? Nah, itu
salah satunya kita disuruh tidak mengganggu umat agama lain ketika mereka beribadah, ya kan? Kalau Islam hari rayanya apa? Kalau Kristiani, Natal. Kalau Buddha, Waisak. Kalau Konghucu, Imlek, ya. Nah, ketika mereka sedang melaksanakan ibadahnya, kita sebagai umat Islam tidak boleh mengganggu, namun menghormati dan menghargai. Sama halnya agama lain terhadap agama kita. Paham ya? Kita lanjut. Terus tidak memaksa orang lain untuk menganut agama kita. Tidak boleh, ya. Seandainya kamu di sini ada yang beragama Kristen, ayo ikut ke agama Islam saja. Tidak boleh, karena menganut ajaran agama di Indonesia itu sesuai hati nurani kita. Paham ya? Yang ketiga, tidak mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun. Itu tidak boleh, ya. Apa itu mencela atau menghina? Menganggap agama kita paling baik. Contoh misalkan kalian beragama Islam, kalian tidak boleh di depan agama orang Kristen, agama saya yang paling bagus, tidak boleh. Begitu juga agama lain, tidak boleh merasa paling bagus dari agama kita. Agar apa? Tidak terjadi perselisihan dan permusuhan. Itu ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini contoh sikap toleransi atau menghargai atau menghormati perbedaan agama. Di sini, ya. Di sini kita contohkan di gambar ini ada yang beragama Islam, ada yang non-Islam. Salah satu yang beragama Islam itu bilang sama teman-teman, teman-teman, maaf, saya izin untuk sholat dulu ya. Kalau kalian dari agama lain gimana jawabannya? Boleh tidak? Boleh ya. Sama halnya misalkan ada dari agama lain, misalkan, maaf teman-teman, saya hari ini Jumat Agung, saya tidak ikut kalian belajar dulu, boleh nggak? Boleh. Jumat Agung itu untuk agama Kristi. Oke. Setelah kalian mempelajari tentang keberagaman, untuk hari ini kita akan melakukan diskusi tentang pembelajaran keberagaman dan toleransi. Oleh sebab itu, pada kita kalian membuat kelompok, karena satu kelas ini ada 31, kita buat kelompok 5 kelompok, ya. Silakan kalian buat kelompok. Sudah, kalau sudah membuat kelompok, kita akan mendiskusikan masalah yang Pak Basar kasihkan di depan, ya. Nanti satu kelompok akan Pak Basar kasih lembar soalnya. Silakan kalian diskusikan dengan teman kalian. Silakan dijawab soal tersebut, ya. Ya, silakan mengerjakan dengan teman kalian, didiskusikan dengan teman kalian, ya. Soalnya adalah di situ Budi dan Andi adalah sahabat baik. Ya, Budi dan Andi adalah sahabat baik. Membantu enggak? Iya, jadi gitu nih. Sama kan? Sudah selesai tugasnya? Pak Basar minta dari salah satu kelompok nanti mempresentasikannya di depan kelompok lain, ya. Kelompok Juan berani? Oke, ya silakan dari kelompok Juan, kelompok yang lain melihat hasilnya. Ya, kan pertanyaannya dibaca ya, Juan, biar kelompok lain. Ya, langsung pertanyaannya. Ya. Mengapa penting untuk mengetahui dan menghargai makanan dari budaya yang berbeda? Pada perayaan Hari Nasional, sekolah mengadakan acara potluck di mana setiap murid diminta membawa
memahami dan menghargai keragaman budaya yang ada di sekitar kita. Mengapa penting untuk mengetahui dan menghargai makanan dari budaya yang berbeda? Jawabannya adalah sangat penting untuk mengetahui kebiasaan dan keunikan yang beragam dari masing-masing daerah. Bagaimana acara seperti potluck dapat membantu kita belajar tentang keragaman? Sangat membantu agar kita lebih mengenal keberagaman. Ya, kalian setuju tidak dengan jawaban dari kelompoknya Mas Juan? Setuju. Kalau setuju, coba kasih tepuk tangannya ke kelompoknya. Untuk kelompok selanjutnya, karena sudah toh gantian cewek silakan. Dari kelompoknya Kauren silakan. Ya silakan. Ya silakan. Silakan. Ya, semuanya tolong diperhatikan. Ini dari kelompoknya Kauren. Sangat penting untuk mengetahui perbedaan. Bagaimana acara seperti Menurut kalian bagus atau tidak? Setuju tidak? Tiga kali tepuk untuk kelompoknya Kauren. 3 kali tepuk. Silakan duduk. Ya. Ya. Sudah paham semuanya ya tentang keberagaman ya? Ya, setelah kita berdiskusi tentang keberagaman, ya, berarti semuanya sudah paham ya untuk pembelajaran hari ini tentang toleransi. Paham belum? Berarti kita kalau sudah paham dalam kehidupan sehari-hari kita harus mempunyai rasa toleransi dalam keberagaman, baik hal dalam bidang suku, budaya, agama, bahkan dalam kebiasaan. Oke, kalau seperti itu kalian sudah paham semuanya ya? Nah, Kak Basar lihat semangatnya kok kendor. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Materi sudah Bapak sampaikan tentang keberagaman. Untuk materi minggu yang akan datang yaitu tentang menyambut usia balik atau dewasa. Bapak saya cukup sedikit untuk mengingat kalian tentang keberagaman. Ada berapa agama di Indonesia? Ada. Coba sebutkan salah satu ya, hari raya dari agama Kristen. Apa? Ayo Mas Sahil. Oke sih, mantap. Agama Islam. Ayo silakan. Apa? Idul Fitri. Oke, siap. Agama Konghucu. Oh iya, siap. Imlek ya. Kasih tepuk tangan untuk teman-teman. Bisa mengenal perbedaan dan dari perbedaan itu adalah sunatullah. Semakin berbeda, semakin kita bersatu. Itu saja. Tolong dipelajari kembali dan dipersiapkan untuk materi yang akan datang, yaitu menyambut usia balik atau dewasa. Ya, untuk penutup pelajaran hari ini, silahkan ketua kelas untuk menyiapkan kita doa mengakhiri pelajaran.